menulis, itu banyak sekali pertanyaan ya Bu ya. Ini ada tips esai menurut saya CGP, yaitu yang pertama, menghindari menjawab dengan mengarang tanpa pernah melakukannya. Nah, kenapa? Karena Bu, nanti ketika kita diwawancarai oleh instruktur, nah di situ kalau sekali saja kita berbohong, di situ kita akan terjebak nantinya Ibu. Kita akan terjebak sendiri. Jadi kita harus menceritakan yang real, pengalaman kita, bagaimana kita di kelas, bagaimana kita membimbing rekan sejawat. Dan satu pertanyaan jika kita sekali saja berbohong akan menjebak kita. Dan pertanyaan yang kedua, itu lagi yang akan diulang oleh Bapak instruktur. Dia menanyakan kapan kejadiannya, bagaimana prosesnya, dengan siapa. Nah itu kalau kita berbohong, kita akan tidak bisa menjawabnya dan kita bingung sendiri. Ya. Yang kedua, jangan menciplak tulisan atau karya orang lain. Nah di internet sangat banyak sekali ini Ibu tips-tips bagaimana cara pengisiannya. Nah jadi jika kita menciplak, itu sistem akan terbaca ya, sistem akan terbaca sendiri dan itu akan ditolak. Nah, karena kita menciplak tadi akan ditolak. Jadi lebih baik kita membicarakan, menceritakan hal yang real yang kita hadapi. Dan yang ketiga, tulislah atau pengalaman yang dilakukan sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita menceritakan pengalaman kita sendiri. Keempat, penuhi karakter minimal yang disyaratkan. Nah, karakter ini ada 3.000 kata, ada juga 5.000 kata yang dimintanya. Jadi kita harus mengarang, menceritakan, dan meluahkan apa yang kita rasakan, bagaimana cara kita membimbing anak kita, dan bagaimana selama ini kita membangun kepercayaan diri kita terhadap anak yang kita didik. Yang kelima, jangan sampai ada soal yang dijawab. Nah, jadi sebelum kita mengirim itu, kita perhatikan lagi apakah ada soal yang tidak terjawab. Yang selanjutnya, siapkan berkas sesuai dengan syarat yang diperlukan. Ini berkas tadi kan KTP, surat dukungan Kepsek dan rekomendasi dari kita ya, dari teman sejawat. Mendaftarlah sebelum waktu pendaftaran berakhir. Nah, jadi jangan nanti pas waktu pendaftaran tinggal 3 hari baru kita sibuk mau mendaftar. Karena ini kenapa Ibu? Kita melihat lagi jawaban yang kita itu, takutnya nanti kalau waktunya mepet, nanti kita tidak siap dan tidak bisa terkirim apa yang kita mau kerjakan tadi. Dan selanjutnya, gunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi dalam kita mengirim esai, dalam kita menulis esai itu, kita gunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, pahami maksud pertanyaan dengan seksama. Nah, Bapak Ibu, di sini pertanyaannya itu terkadang ada yang mirip. Nah, dia nanti menceritakan pengalaman kita, ya, pengalaman kita 3 tahun ke belakang, bagaimana kita membimbing anak-anak kita. Dan jawablah dengan nalar dan kritis. Nah, sertakan bukti meyakinkan dalam menjawab. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, bukti. Dia minta mengapa kamu mengikuti program guru penggerak ini? Siapa rekan kamu yang telah kamu bimbing? Nah, kapan waktu kejadiannya? Dan itu adalah bukti. Bukti kita siapa, di mana, kapan kejadiannya. Ini adalah jawaban yang menguatkan dari pertanyaan yang akan kita jawab nanti. Dan biasanya Bapak Ibu ketika nanti di wawancara, sesi wawancara, ini ada nanti akan berkaitan dengan yang akan ditanyakan instruktur. Sangat berkaitan siapa, di mana, kapan kejadiannya. Jadi kita tidak bisa berbohong. Nah, terakhir jangan lupa seluruh jawaban kita supaya disubmit
disubmit atau dikirim. Setelah kita mengisi, jangan lupa disubmit. Kadang setelah diisi kita terlupa mensubmit sehingga itu pertanyaan tidak terkirim. Nah, ini penting sekali, kita lihat lagi, sesudah itu kita submit. Baik Bapak Ibu, inilah tips menjawab esai dari kami. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan motivasi, semangat untuk kita, semangat dalam mengikuti CGP ini, karena saya yakin sekali program CGP ini sangat luar biasa sekali, yang memberikan dampak positif yang luar biasa sekali. Program yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semangat untuk mengikutinya, dan next jika ada kendala boleh nanti akan kita sharingkan kembali. Baik Ibu, terima kasih. Begitu dulu dari saya. Ini ditambahkan sedikit ya. Dalam pengisian esai itu kan soalnya cuman ya. Tapi dalam soal nomor 1 itu ada A, ada B, ada C, ada D. Yang A itu waktu di saya angkatan 5 itu masih ada paling sedikitnya 500 kata. Setelah yang ke-7 ini saya melihat tidak ada yang segitu, Bu. Ada yang 2.500. Ya, ada yang 5.000, ada yang lebih. Jadi itulah yang harus kita kembangkan dalam mengisinya. Apa yang kita laksanakan sehari-hari sesuai dengan apa yang kita isi. Intinya kita itu menguasai dulu esainya, memahami apa yang kita buat. Jangan sampai nanti esai yang ibu-ibu buat, jangan sampai tidak di save ya. Karena nanti itu yang ditanya. Jadi kalau nanti untuk ujiannya atau untuk tesnya, baik itu simulasi, wawancara, ibu juga tentang itu juga. Tapi jawabannya itu nanti dengan secara real. Jadi kalau saya ya di angkatan 5 itu waktu tes itu lama tuh, simulasi dengan wawancara saya lama, nggak salah 1,5 jam. Jadi kemarin yang angkatan 7 45 menit. Jadi saya tanya dengan kawan, kalau sebelum matang yang satu pertanyaan itu, dia akan ditanya terus, kemudian disambungkan dengan yang lain. Nah, misalnya kalau kita menjawab, jangan kita jawab kayak SD. Kenapa kamu sekolah? Kan gitu kan? Apa alasannya kita harus siapkan? Apa solusinya kita harus siapkan? Dengan pertanyaan yang satu tuh, siapkan alasannya. Solusinya bagaimana? Jadi mungkin ya yang bisa kami berikan. Nanti kalau ada kesempatan lain, karena saya masih baru, belum memahami betul. Itulah yang saya alami, pengalaman saya, dan juga tadi dari adik Siska juga sudah menyampaikan. Ini alhamdulillah dia udah mau selesai, malahan katanya sedih dia meninggalkan. Ibu, pernah saya waktu mengisi esai kan tema saya COVID-19, pembelajaran di waktu COVID. Jadi apa yang kita punya nanti kan di kita yang sekarang ini, macam kita masukkan ngedit itu. Nanti misalnya kalau saya kan suka menciptakan pantun dengan puisi itu, saya sudah dapat dari Jakarta, dapat piagam dengan piala. Itu saya masukkan itu. Nah, kita harus kembangkan itu. Jadi apa yang kita udah kembangkan, Bu, ya kita masukkan di situ, Bu. Itulah buktinya. Dan kita nanti itu cuma ngarang aja, tidak ada buktinya ya kayak. Nah, jadi kita masukkan di situ. Misalnya ibu menulis syair, boleh nanti pas ibu sudah membuat, macam kamu sudah menulis nih, kita lampirkan. Ya, begitu. Nah, itu aja kayaknya dulu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak instruktur ada yang mau disampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.